ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang yang dipakai, yang dilaksanakan. Nah, itu namanya ilmu yang manfaat, itu ya dipraktekkan begitu. Setelah kita tahu, maka ilmu itu kita gunakan. Itu namanya ilmu yang manfaat. Begitu. Jadi kalau dulu atau kemarin atau tadi mungkin barangkali di antara kita kok ada yang belum ngerti kol-kolaku bero prakteknya, ya nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, karena belum ngerti. Nah, setelah ngerti ilmu tata caranya, bagaimana caranya yang benar supaya manfaat ilmunya ya dipraktekkan. Nanti kalau baca Al-Ikhlas, kol-kolahnya di dal itu ya harus sama volumenya dengan huruf sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sebagian ahli tafsir menerangkan riba yang dimaksud di sini adalah riba nasi'ah. Riba kan ada bermacam-macam. Ini yang dikategorikan pengharaman di sini adalah, ini haram hukumnya, adalah riba nasi'ah. Jadi selamanya haram meskipun tidak berlipat ganda. Jadi ad'afan la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Meskipun tidak berlipat ganda, kalau itu masuk kategori riba nasi'ah, maka selamanya akan haram. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham yang diperoleh dari hasil riba sesuai dengan ayat ini, riba nasi'ah, kemudian diberikan kepada seseorang, diberikan dalam bentuk makanan misalnya, terus kemudian dimakan oleh seseorang itu yang membutuhkan barangkali, kemudian dia mengetahuinya, dia itu ya si pelaku, kemudian juga yang diberi itu, maka itu hukumannya, ini hukumannya, jadi lebih buruk nilainya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya 1 dirham yang diberikan kepada orang lain dari hasil riba itu lebih buruk bagi Allah dari 36 kali perzinahan. Jadi naudzubillah. Kelihatannya baik nggih, kita sedekah ke orang fakir miskin misalnya dalam bentuk makanan, kita belikan kambing misalnya, kita sembelih, kita masak yang enak begitu, kemudian kita undang fakir miskin, kita kasih makan. Tetapi itu hasil dari riba nasi'ah itu, maka keharamannya itu sangat jelas sekali dan nilainya sungguh lebih buruk di hadapan Allah ketimbang 36 kali perzinahan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka mari kita sama-sama berhati-hati nggih. Karena begini Bapak Ibu, di Islam itu tidak ada istilah pencucian uang. Itu tidak ada, nggak ada. Money laundry itu nggak ada. Jadi zakat itu menyucikan jiwa yang berzakat, tetapi tidak bisa menyucikan harta yang kotor. Zakat, sekali lagi, itu memang bisa menyucikan, menyucikan. Ini ada dosen bahasa Indonesia, saya keder ini. Jadi
mensucikan atau menyucikan. Karena kalau sapu kan jadi menyapu kan begitu, bukan mensapu kan bukan. Itu namanya menasal kan begitu. Lunak jadi lunak. Tapi kalau di konteks kalimat tadi suci ditambah pun umbah-umbah ngoten nyuci sakniki ditambah napa niki pelajaran bahasa Indonesia niki nggih mangke kula tak tangleten Pak Esa mawon nek salah ngapunten nggih sedaya jamaah nggih nggih ngapunten kula waos kalih mawon supados aman nggih. Jadi zakat itu tidak bisa mensucikan harta benda dan tidak bisa menyucikan harta benda. Wah, aman kalau begini. Insya Allah demikian aman. Tetapi zakat itu yang disucikan apa? Jiwanya, hatinya, atau orangnya. Kalau misalnya, misal, naudzubillah, tapi ini ya saya sendiri aja lah. Untuk contoh misal, Farid, ini ada ibu, di samping saya ada ibu saya ini. Misalnya, saya punya adik itu, Naila misalnya. Naila itu tahu bahwa masnya ini, kakaknya ini, si Farid ini kok judi gitu. Terus laporan sama ibu saya, Bu, Mas Farid menang judi, tapi tentu ibu saya nggak bilang alhamdulillah, innalillah. Iya, kalau cerita lelucon dulu itu, nggih. Bu Farid apa judi, innalillah, tapi Farid menang, alhamdulillah. Insya Allah nggak demikian kalau ibu saya enggak. Mondoknya lama, ibu saya itu santri langsung Mbah Maksum Rembang, luar biasa itu. Jadi menangi beliau Mbah Maksum. Mbah Mansur juga menangi semasa itu kan, yang di Lasem itu masyhur kewaliannya itu. Ada Mbah Baidowi, masyhur kewaliannya juga. Mbah Mansur terkenal dengan kealiman Al-Qur'annya. Ada Mbah Maksum yang luar biasa. Beliau dijuluki apa itu? Segorone ilmu. Wah. Berarti Bahrul Ilmi nggih. Umpami wonten rencang namine Bahrul Ilmi. Oh, itu kalau nanya ke dia pasti bisa kejawab itu. Harusnya sesuai dengan namanya itu. Bahrul Ilmi. Ya lautannya ilmu, segorone ilmu. Waduh, pasti ilmu apa saja tahu dia. Iya. Asal jangan nanya nanti piala Euro itu yang menang siapa, suruh ngerames Bahrul Ilmi. Ya jangan. Jangan itu. Jadi Masya Allah, tidak ada di Islam itu apa itu penyucian uang, itu nggak ada, money laundry itu. Kalau sumbernya kotor maka tetap akan kotor. Zakat, infak, sodakoh itu nggak bisa. Misalnya kita meniru lakon yang masyhur, misalnya siapa itu, Robin Hood misalnya. Nggih, dia kan masyhur, orang baik, lakon, protagonis, antagonis napa protagonis lakon niku kula supe. Pro nggih, protagonis. Pasti disenangi oleh penonton, oleh masyarakat kecil, oleh rakyat jelata, karena si Robin Hood itu lomannya Masya Allah dermawan, tapi dia buruk, dia jelek di hadapan pemerintah, di hadapan raja, di hadapan presiden itu karena dia sering nyolong. Jadi dari hasil nyolongnya Robin Hood ini dibagikan kepada rakyat jelata, fakir miskin. Nah itu tetap tidak dibenarkan. Jadi begini, nyolong di Islam misalnya nggih, nyolong, judi atau riba tadi itu dosa tersendiri. Kemudian kebaikan itu ya amal yang lain lagi, begitu.
Dan tidak bisa, memang betul ada tertentu kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, amal soleh itu kan perbuatan yang baik nih. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita laksanakan itu memang betul bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tetapi tertentu di Islam tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan itu yang bisa diganti dengan kebaikan. Semisal saya tadi itu hasil menang judi, kemudian total 100%, misalnya saya menang 200 miliar misalnya, total 200 miliar itu saya nggak makan sepeser pun, saya nggak ambil manfaatnya sepeser pun, 1 rupiah pun saya nggak ngambil, semuanya saya kasihkan tetangga, saya kasihkan janda, fakir, miskin, anak-anak yatim, saya kasihkan masjid untuk membangun menara, beli sound system, beli karpet biar tumpuk 10 misalnya, ya tetap saya berdosa besar karena uang itu saya dapatkan dari mana? Dari sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Kan begini Pak, Bu, kalau harta kan ditanyanya kan bukan satu, dari mana ke mana, itu harta kita itu nanti di alam barzah, di kuburan itu ditanya 2 kali oleh malaikat, dari mana terus kemana. Jadi bukan satu pertanyaan, bukan kemana saja, bukan, atau dari mana saja kita dapatkan, bukan, dari mana sumbernya, ditanya detail itu, dari mana sumbernya. Uang kita, harta benda kita, apapun yang kita miliki, itu dari mana, bagaimana caranya kita memperolehnya, dengan kezaliman atau dengan kecurangan misalnya, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama misalnya, naudzubillah, itu ditanya detail dan pasti terungkap, tidak ada sepeser pun, 1 sen pun yang lolos dari pertanyaan itu, yang luput dari CCTV-nya malaikat, tidak ada. Kemudian kemana juga sama, kemana itu sepeser pun tidak akan luput dari catatan kebaikan kita selama di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayarah. Misalnya hanya 1 rupiah yang kita peroleh dengan cara yang baik, kemudian 1 rupiah itu kita berikan kepada yang berhak, kita salurkan kepada yang baik, tetap ada catatannya dan ada balasannya. Jadi Islam sekali lagi tidak ada istilah money laundry, tidak ada pencucian uang itu. Kalau didapat dari hasil yang haram, dari hasil yang curang, maka uang itu, harta itu tetap harta yang haram, tidak bisa kita pergunakan untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.